Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's express our best regard to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of the Judgment Day, and the Creator of this universe, who has been giving us beautiful life, long life, so we can gather in this meeting to do our obligation as worshipper and as students of English Education Department of IAIN Parepare. And then, secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as the king of the great kingdom, namely Islam religion, then brought us from uneducated person to be educated person. Okay, well, in this video, our group yang terdiri dari saya sendiri, Rinaldi, kemudian Humaira dan Sulumia akan menjelaskan mengenai tour guide. Lebih khusus akan menjelaskan mengenai safety, rules, etiquette, and custom ketika kita menjadi seorang tour guide. Jadi kami akan menjelaskan mengenai keselamatan, aturan, etika, dan adat istiadat yang perlu kita ketahui jika kita ingin menjadi seorang tour guide. Oke, sedikit mengenai tour guide. Tour guide atau bahasa Indonesianya itu pemandu wisata atau pramu wisata adalah pekerjaan yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi mungkin beberapa orang jika kita melihat media sosial atau mungkin televisi, itu mungkin beberapa orang akan menganggap pekerjaan tour guide ini merupakan pekerjaan yang mungkin menyenangkan lah bagi mereka. Nah, bekerja sebagai seorang tour guide itu ya memang merupakan hal yang menyenangkan. Menjadi seorang tour guide, kita akan memimpin sebuah rombongan atau kelompok untuk menelusuri tempat-tempat wisata, sekaligus memperkenalkan mereka ke tempat-tempat wisata itu. Nah, sebagai tour guide, kita akan menjadi pemandu atau host lah dalam perjalanan wisata mereka. Oke, salah satu syarat untuk menjadi tour guide atau pemandu wisata itu adalah kecakapan dalam berkomunikasi atau bahasa kita. Nah, baik dengan turis, baik itu turis wisata, turis lokal maupun mancanegara, dan wisatawan, para agen, dan termasuk juga para penduduk lokal, baik itu petugas maupun penduduk lokal yang ada di tempat wisata tersebut. Nah, untuk komunikasi dengan terkhususnya untuk kepada wisatawan asing atau turis mancanegara, tentunya kita perlu mengetahui bahasa asing tentunya. Kemudian di sisi lain itu tentunya beberapa mungkin kebanyakan tempat wisata itu mempunyai aturan atau adat istiadat yang perlu kita patuhi jika kita ingin menelusuri atau mungkin berkunjung ke tempat wisata tersebut. Jadi sebagai pemandu wisata atau tour guide atau pramu wisata, kita perlu mengetahui adat-adat istiadat tersebut atau aturan-aturan tersebut pada tempat wisata tersebut untuk kita sampaikan kepada turis kita atau wisatawan kita, agar kiranya ketika kita mengunjungi tempat wisata tersebut kita mendapatkan keselamatan lah, bisa dibilang seperti itu. Untuk pada materi kami, kelompok kami, di video ini kami akan menjelaskan ada 4 poin. Yang pertama itu safety, keselamatan. Kemudian yang kedua rules atau aturan. Kemudian yang ketiga itu etika. Yang keempat adalah adat istiadat yang perlu kita ketahui. Serta kami juga akan memaparkan sedikit mengenai expression atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita berikan ke wisatawan kita ketika kita menjadi pemandu wisata. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan pada pengantar saya, bahwasanya itu tour guide atau pemandu wisata itu memiliki tugas sebagai pemandu atau pemimpin atau bahasa Inggrisnya itu host bagi wisatawan mereka. Nah, pemandu wisata itu memiliki tanggung jawab utama untuk wisatawannya itu untuk menjelaskan semua protokol keamanan yang perlu dipatuhi. Kemudian aturan serta etika yang perlu kita patuhi ketika kita mengunjungi suatu tempat wisata. Nah, selain itu pemandu wisata juga perlu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari wisatawan mereka atau turis mereka, baik itu tentang spot-spot menarik dari tempat wisata tersebut maupun sejarah-sejarah maupun fakta-fakta menarik dari tempat wisata tersebut. Oke, selanjutnya itu mengenai definisi-definisi. Yang pertama itu definisi mengenai safety atau keselamatan. Ya, safety itu menurut secara harfiah atau secara bahasa itu safety adalah
state of being safe, keadaan di mana kita itu menjadi aman, baik itu dari beberapa kondisi yang akan melindungi kita dari beberapa kondisi dari tempat wisata tersebut. Nah, sebagai pemandu wisata, kita itu perlu untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan kita, yang mana tentunya mereka itu merupakan pengunjung barulah di tempat wisata tersebut. Jadi mereka perlu diberikan perasaan aman agar mereka nyaman untuk berwisata di tempat tersebut. Kemudian di sini ada beberapa frase atau ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita menjadi pemandu wisata. Yang pertama, ada beberapa di sini banyak yang kami tampilkan. Yang pertama itu, as a safety precaution, please stand behind a yellow line. Jadi sebagai tindakan pencegahan, mohon berdiri di belakang garis kuning. Kemudian, please do not feed the animals. Ini berlaku ketika kita berwisata di tempat-tempat, habis dibilang kebun binatang lah, tempat wisata yang mempunyai binatang di daerahnya. Please do not feed the animals. Mohon tidak untuk memberikan makan kepada binatang tersebut. Ini juga for your own safety, we ask that you refrain from putting your arms out of the window. Jadi untuk keselamatan Anda, kami harap Anda menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangan Anda dari jendela. Itu juga digunakan ketika kita berwisata ke kebun binatang. Kemudian tolong kencangkan sabuk pengaman Anda setiap saat. Nah, itu ketika kita berada di dalam kendaraan atau mobil lah. Kemudian please remain seated until we come to full fuel stop. Jadi mohon untuk tetap bersama rebu Anda. Mohon untuk tetap duduk hingga kita benar-benar berhenti di tempat pemberhentian seperti itu. Di sini kami di dalam VPT itu kami memberikan banyak frase atau ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita menjadi pemandu wisata. Di sini juga ada please keep to the sidewalk. Mohon tetap berjalan di trotoar. Di sini semua itu ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita menjadi prawisata atau pemandu wisata seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materi kami akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Humaira dan Sulumia. Untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada mereka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan. I will continue the presentation dari teman saya tadi. Nah, jadi di sini definition of rules. Jadi rules are accepted principles or instructions that state how something is done or should be done and tell you what you can or cannot do. Jadi maksudnya di sini definition of rules. Jadi sebuah instruksi yang menyatakan cara atau sesuatu yang dapat atau yang harus kita lakukan. Jadi sebuah aturan yang perlu dan tidak perlu kita lakukan. Nah, yang kedua, di sini terdapat sentence atau frase to explain rules. Jadi di sini itu adalah kalimat untuk menjelaskan aturan itu sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah you are strictly forbidden from taking photograph inside the museum. Jadi di sini contohnya ya, contoh kalimatnya. Nah, maksudnya di sini tadi yang saya sebutkan, Anda sekalian, kalian dilarang keras untuk mengambil foto di dalam museum itu tersebut. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, you are forbidden to bring food and beverage inside. Nah, Anda dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam. Nah, yang contoh ketiga itu adalah please stay on the market path. Nah, mohon tetap berada di jalur yang ditandai. Nah, selanjutnya remember to place all trash in the garbage bins. Nah, ingatlah untuk membuang sampah pada tempat sampah. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya itu adalah please pay attention to the time. We don't want to keep the driver waiting. Nah, artinya itu mohon perhatikan waktunya. Kita tidak
kita tidak mau membuat supirnya menunggu. Nah, contoh selanjutnya adalah when classes are in session, we need to keep our voices down. Nah, artinya itu ketika kelas sedang dimulai, kita harus memelankan suara. Nah, contoh selanjutnya adalah the bus will be leaving at 5 p.m. sharp. Nah, artinya itu bus akan berangkat pukul 4 tepat. Nah, yang selanjutnya itu contoh artinya itu Anda sekalian akan memiliki waktu bebas untuk melihat-lihat setelah makan siang. Nah, contoh selanjutnya itu adalah please do not bring animals to the bus. Nah, artinya itu mohon tidak membawa binatang ke dalam bus. Nah, contoh yang terakhir, please meet back here in 2 hours. Mohon bertemu kembali di sini dalam 2 jam. Nah, beberapa contoh kalimat yang tadi itu adalah contoh-contoh kalimat untuk menjelaskan aturan dalam berwisata. Nah, selanjutnya itu adalah explaining etiquette and custom. Nah, apa sih pengertian dari what the definition of etiquette? Etiquette, which means courtesy, is a conventional requirement for social behavior, proper conduct as defined in any class or community or for any occasion. Nah, di sini maksudnya adalah etiket, yaitu kepatuhan perilaku dan terkait sopan dan santun dalam berwisata. Nah, seperti apa etika yang baik dalam melakukan wisata seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu definition of custom. Jadi definition of custom. Nah, jadi di sini pengertiannya itu custom or adat is a traditional practice or usual way or habit of doing something that is followed by a social group or person. Jadi maksudnya di sini kostum di sini tuh apa ya? Kostum di sini adalah adat. Jadi merupakan kebiasaan yang diadakan atau yang ada pada saat berwisata. Nah, kostum di sini merupakan adat dan kebiasaan dalam melakukan sesuatu yang sudah diikuti oleh sebuah kelompok dan menjadi turun temurun lah pada saat berwisata pada suatu tempat yang diwisatai atau saat melakukan tour guide seperti itu. Jadi I think enough from my explanation. I think enough. Thank you so much for a change. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sulumia, and I will continue our material about explaining etiquette and customs. The first is sentence or phrase to explain etiquette and customs. The first is it is customary in our country to tip the friendly bus driver. Jadi di sini maksudnya ialah sudah menjadi kebiasaan di negara ini untuk memberi uang tip pada supir bus yang bersahabat. And then the second is, in this region, we bow rather than shake hands during a first meeting. Di sini maksudnya ialah kalimat atau phrase untuk menjelaskan tata krama dan adat istiadat, misalnya seperti ini. Kalimat seperti ini, di wilayah ini kita membungkuk daripada berjabat tangan dalam perkenalan pertama. Ketika kita bertemu seseorang pada suatu wilayah, kita harus
lebih baiknya membungkuk daripada berjabat tangan ketika pertemuan pertama atau perkenalan pertama. Then the third is to indicate that you want to get on or off the bus. Simply wave your hand at the driver. Maksudnya untuk menunjukkan Anda ingin naik atau turun bus, lambaikan tangan kepada supir. The next is never eat while walking in this area. Jangan makan sambil berjalan di area ini. And then please take off your footwear before entering the room. Maksudnya di sini mohon lepas alas kaki Anda sebelum masuk ke dalam ruangan tersebut. The next is please do not touch nor take any of the ritual offerings you see. Maksudnya di sini mohon tidak menyentuh atau mengambil sesajen yang Anda lihat. Okay, well, the last material about example of a dialogue or conversation between a tour guide and a tourist. Contoh dialog atau percakapan antara seorang pemandu wisata dan seorang wisatawan di sebuah museum. Misalnya seperti ini. Humaira as a tourist atau sebagai wisatawan, and then Mia as a tour guide atau sebagai pemandu wisata. Di sini pemandu wisata ingin menjelaskan keselamatan kepada seorang wisatawan yaitu Humaira. Seperti ini. Humaira said, "Excuse me, I have a question." Mia said, "Yes, mom, that's what I'm here for." And then Humaira said, "Can we take a picture in the museum?" Mia said, "Thank you for your good question. I forgot to say that taking picture inside the museum is prohibited, but you can take a picture outside it." And then Humaira said, "Oh, okay, thank you." Seperti ini dialog atau percakapan antara seorang pemandu wisata dengan seorang wisatawan pada sesuatu bangunan yaitu museum. Ketika seorang Humaira ini ingin mengambil gambar di museum, tetapi demi keamanan atau keselamatan atau aturan, maka pemandu wisata melarang untuk mengambil gambar di dalam museum, tetapi bisa mengambil gambar di luar museum. Sekian dari saya. I do apologize if there is a mistake because there is nobody perfect in this world. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, for example, when a tour guide wants to inform tourists about safety rules, etiquette, and customs, seperti ini. Misalnya, some tourists are separated from the group. Don't be separated from the group. Ketika pemandu wisata ingin menginformasikan tentang keselamatan, aturan, dan tata krama atau etika dan adat istiadat, misalnya seperti ini, beberapa turis terpisah dari rombongannya, maka tour guide can say, "Excuse me, this area is quite crowded. Would you like to hang out with other tourists? We don't want you to get lost." Maksudnya di sini pemandu wisata bisa mengatakan kepada wisatawan bahwa ketika ia terpisah dari rombongannya, maka pemandu wisata bisa mengatakan, "Permisi, daerah ini cukup ramai. Maukah Anda berkumpul dengan turis lain? Kami tidak ingin Anda tersesat." Kemudian, some tourists step it on the grass. Tour guide can say, "Don't step on the grass."
The next is a tourist touches the statue. A tour guide said, "Do not touch the statues in the museum." And then the next is a tourist approaches the monkey. The monkey probably with him. Tour guide can say, "For your own safety, we have you refrain from doing anything without one." And then there are pickpockets in this area. Do not leave your belongings unattended. Pemandu wisata bisa mengatakan, "Please all tourists, if your belongings are unattended, to pay attention to their belongings, as this area is prone to pickpockets." And the last is sentence or phrase to inform tourists about safety rules, etiquette, and custom. Misalnya, two tourists open their cigarettes. Smoking is not allowed in the area. Maksudnya di sini ada dua turis yang membuka rokoknya, kemudian merokok tidak diperbolehkan di area tersebut, maka pemandu wisata atau tour guide can say, "Excuse me, please don't smoke in this area. You can smoke in the open area." Oke, itulah materi dari kelompok kami mengenai tour guide. Yang lebih khusus kami itu menjelaskan mengenai safety, rules, etika, dan adat istiadat yang perlu kita sampaikan kepada wisatawan-wisatawan kita atau turis-turis kita ketika kita ingin mengunjungi suatu tempat wisata. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih belum mengerti atau mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, kami akan tunggu pertanyaan dari teman-teman pada meeting selanjutnya, diskusi kita selanjutnya. Jadi akhir kata dari mewakili dari teman-teman saya, mohon maaf jika ada salah penjelasan atau salah kurang penjelasan dari kami. Mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ataupun kepada dosen pengampu dari mata kuliah ini. Akhir kata, dengan bangga saya ucapkan, the human language / scorpion poison. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.